Halo, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Bugi Satrio kembali menjumpai Anda terkait Public Insight. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang dengan tema riset public relations metode survei. Metode survei adalah salah satu metode yang banyak digunakan dalam penelitian sosial. Riset yang menggunakan metode survei biasa disebut juga metode penelitian survei. Dalam survei, informasi dikumpulkan dari responden menggunakan angket atau kuesioner yang didistribusikan secara langsung atau melalui perantara seperti telepon atau media online. Secara umum, penelitian yang menggunakan metode survei dapat dideskripsikan sebagai penelitian ilmiah yang datanya dikumpulkan dari sampel yang telah dipilih dari keseluruhan populasi. Penggunaan sampel ini juga menyiratkan perbedaan antara survei dan sensus. Metode survei menggunakan populasi secara keseluruhan, sedangkan metode survei menggunakan sampelnya saja. Metode penelitian survei atau secara ringkas biasa disebut metode survei adalah penelitian yang sumber data dan informasi utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpul data. Pada umumnya, sampel yang digunakan sebagai unit analisis adalah individu. Namun demikian, unit lain seperti rumah tangga, kelompok, perusahaan, sampai negara bisa pula digunakan sebagai unit analisis. Salah satu yang perlu diingat dalam penelitian survei adalah penggunaan sampel sebagai sumber data primer. Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal, unit analisis bisa pula rumah tangga. Misalnya, penelitian tentang pendapatan anggota rumah tangga di Kecamatan Kancil, Kabupaten Kuda misalnya ya. Maka unit analisisnya adalah rumah tangga. Kita tinggal bertanya pada kepala keluarga atau yang mewakilinya untuk penelitian ini. Metode survei memiliki beberapa tipe atau jenis. Saya hanya akan memaparkan versi singkat jenis-jenis penelitian survei untuk pemahaman awal pembaca saja atau yang sedang menyaksikan tayangan ini. Terdapat setidaknya 7 jenis metode survei. Jenis-jenis tersebut dibedakan berdasarkan tujuan surveinya ya. Jadi jenis metode survei yang pertama adalah metode eksploratif. Metode ini bisa disebut metode penjajakan, artinya survei dilakukan untuk mencari informasi awal yang masih samar-samar. Peneliti menerapkan metode survei eksploratif karena pengetahuan tentang masalah yang hendak diteliti masih dangkal. Sebagai contoh, penelitian tentang partisipasi politik anak muda. Oleh karena penelitian belum memiliki cukup informasi untuk melakukan studi secara komprehensif, maka pertanyaan yang diajukan dalam metode ini seperti, menurut Anda, seperti apa sih tingkat partisipasi politik anak muda saat ini? Ya. Kemudian yang kedua adalah metode deskriptif. Metode ini dilakukan untuk melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu. Kemudian dijelaskan secara deskriptif atau naratif. Misalnya, penelitian tentang menyebarluaskan berita hoax di media sosial. Peneliti melakukan survei untuk mengetahui apakah pengguna sosial media yang dijadikan sampel selalu tabayun atau menguji terlebih dahulu keberatan atau katakanlah kebenaran dari setiap berita yang diterimanya melalui sosmed. Penyebarluasan hoax bisa diukur dengan beberapa jumlah berita palsu yang menyebar dalam kurun waktu tertentu. Kemudian berapa sih share dalam satu postingan dan sebagainya. Ada juga metode penjelasan atau explanatory ya. Metode ini hampir sama dengan metode deskriptif. Bedanya metode survei explanatory menekankan pada pencarian hubungan kausalitas atau sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Ambil contoh yang sama dengan sebelumnya nih, yakni penyebarluasan berita hoax di sosmed. Peneliti menerapkan metode penjelasan ketika ingin menguji hipotesisnya yang mengatakan bahwa penyebarluasan berita hoax disebabkan oleh minimnya upaya untuk menguji kebenaran berita yang diterima melalui sosmed. Jadi di sini kita bisa membedakan ya antara metode deskriptif dan metode penjelasan. Metode deskriptif menekankan pada deskripsi hasil analisis datanya, sedangkan metode explanatory menekankan pada hubungan kausalitas dari hasil analisis datanya. Kemudian metode evaluasi. Metode ini digunakan untuk penelitian evaluatif. Umumnya, metode survei evaluasi diterapkan pada riset untuk evaluasi program. Pertanyaan penelitian yang bisa dirumuskan misalnya nih, apakah program yang dilaksanakan sudah mencapai target? Nah, penelitian survei untuk tujuan evaluasi umumnya adalah rangkaian dari penelitian yang lebih komprehensif atau bagian dari program tertentu.
Yang kelima ada metode prediksi. Metode ini dilakukan untuk memprediksi tren fenomena sosial ke depan. Contoh mudah dari metode survei prediksi adalah penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei menjelang pemilu atau pilkada. Hasil penelitian metode survei prediktif selalu menunjukkan tren atau gambaran masa depan yang mungkin terjadi. Misalnya nih, elektabilitas bakal calon presiden baru lebih tinggi daripada incumbent ya. Kemudian yang keenam adalah metode operasional. Metode survei operasional digunakan untuk mendeteksi variabel-variabel operasional dari suatu program yang diteliti. Sebagai contoh, mengapa implementasi program satu orang satu suara dalam pelaksanaan pilkada serentak berbeda tiap daerah. Variabel operasional diteliti satu persatu untuk mendeteksi apa yang mendorong munculnya perbedaan hasil tersebut. Misalnya hasilnya adalah di beberapa daerah, pemimpin informal seperti ketua adat lebih dihormati ketimbang pemimpin formal seperti pejabat daerah. Kemudian ada metode pengembangan ya. Jadi metode survei untuk pengembangan umumnya dilakukan untuk mengembangkan indikator sosial. Contoh penyelenggaraan penelitian menggunakan metode survei ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik atau BPS. Secara berkala, BPS melakukan survei tentang angkatan kerja, kondisi sosial ekonomi, bahkan sensus penduduk untuk mengetahui indikator-indikator sosial yang bisa dikembangkan ke depannya. Ya, sekarang kita berbicara mengenai proses penelitian survei. Penjelasan bahwa penelitian semestinya dimulai dengan niat dan minat adalah penjelasan untuk memotivasi peneliti agar selalu konsisten dalam penelitiannya. Dari minat, proses penelitian berkembang ke kemunculnya gagasan, kemudian teori, memilih metode, dan bagaimana penelitian dilakukan, dan seterusnya. Proses tersebut memang normatif ya, jadi saya tidak perlu menjelaskan secara panjang lebar. Ya, pendengar, pembaca, atau pemirsa tayangan ini bisa menemukan motivasinya dari dalam diri. Apa yang tidak kalah penting tentu saja proses teknis penelitian ilmiah, khususnya penelitian survei ya. Jadi beberapa langkah teknis sederhana namun ideal yang bisa ditempuh dalam metode penelitian survei antara lain seperti merumuskan masalah penelitian dan menuliskan tujuan penelitian survei ya. How come if we don't have any goals or purpose ya? So I think we cannot arrange our method ya. Atau misalnya kita nggak bisa merumuskan bagaimana sih proses dari penelitian kita ketika kita nggak punya tujuan ya kan. Kemudian menuliskan manfaat penelitian survei secara akademik atau secara praktis, menentukan konsep dan hipotesis penelitian jika diperlukan, mengumpulkan informasi dari hasil penelitian-penelitian terkait yang sudah dilakukan sebelumnya, dan menentukan sampel penelitian, membuat angket atau kuesioner, mengumpulkan data termasuk pula memberi penjelasan pada asisten peneliti yang mengumpulkan data bila punya asisten peneliti ya, kemudian mengolah dan menganalisis data secara manual atau dengan komputer dan melaporkan hasil penelitian secara tertulis. Demikian, semoga bermanfaat dan kita akan jumpa kembali tentunya dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.